Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, perintah utama ini merupakan jawaban Yesus atas pertanyaan ahli Taurat. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Pertanyaan ini merupakan usaha terakhir dari musuh-musuh Yesus untuk menjatuhkan dia melalui jebakan teologis. Tetapi kita tahu bahwa Yesus melumpuhkan mereka melalui pertanyaan yang sukar. Dalam Matius pasal 22 ayat 41 sampai 46, Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.'" Jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Yesus kemudian menyampaikan kecaman yang tajam kepada mereka dengan sederetan ungkapan, "Celakalah kamu." Seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai 39. Yesus menyebut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai orang-orang munafik, pemimpin-pemimpin buta, orang bodoh dan buta, keturunan ular beludak. Pertanyaan kita adalah, mengapa Yesus menyampaikan kecaman itu kepada mereka? Sebab mereka menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, tetapi mereka sendiri tidak masuk dan malah merintangi orang yang berusaha untuk masuk. Sebab mereka menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab mereka mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamanya. Dan sesudah orang itu bertobat, mereka menjadikan orang itu neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka sendiri. Sebab mereka berkata, bersumpah demi bait suci itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Atau kalau bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atas mezbah, sumpah itu mengikat. Sebab mereka mengabaikan hal yang terpenting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan, tetapi lebih mementingkan persepuluhan. Nyamuk dari dalam minuman ditapiskan, tetapi unta yang di dalamnya ditelan. Cawan dan pinggan sebelah luar dibersihkan, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Di sebelah luar nampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Sebab mereka membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu orang saleh dan berkata, jika mereka hidup di zaman nenek moyang itu, tentulah mereka tidak ikut membunuh nabi-nabi itu. Tetapi dengan itu mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Saudara-saudari terkasih,
Yesus benar-benar muak dengan tindakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Tentu bukan hanya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat saja yang dikecam, tetapi semua mereka, siapa saja yang melakukan kejahatan seperti itu. Bahkan kecaman itu ditujukan juga kepada kita semua, saudara-saudari terkasih, agar kita tidak melakukan hal-hal serupa itu. Karena jika kita melakukan kejahatan-kejahatan itu, celakalah kita dan kita mendapat hukuman dari Tuhan. Atas dasar itulah, atau melihat kenyataan itulah, Yesus menyampaikan ajaran cinta kasih-Nya itu. Pertama-tama terhadap Allah dan kemudian terhadap sesama manusia. Yang dikatakannya sebagai inti atau isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang pertama, kasih kepada Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang diminta oleh Allah dari semua orang yang percaya kepada Kristus dan menerima keselamatannya ialah kasih yang setia. Kasih itu menuntut sikap hati yang begitu menghormati dan menghargai Allah, sehingga kita sungguh-sungguh merindukan persekutuan dengannya. Berusaha untuk mentaati Dia di atas muka bumi ini dan benar-benar mempedulikan kehormatan dan kehendaknya di dunia. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya inilah inti dari semua bentuk spiritualitas, yakni ad maiorem Dei Gloria, for the glory of God, untuk kemuliaan Allah. Bonusnya adalah sanctification, kekudusan kita, dan salvation, keselamatan kita, dan juga keselamatan seluruh dunia. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Karena itu jangan lupa, saudara-saudari yang terkasih, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Sehingga ketika kita melakukan kejahatan, itu bukan memuliakan Tuhan. Dan ketika kita memuliakan Tuhan, kita menguduskan diri kita sendiri, menyelamatkan jiwa kita sendiri, dan juga menyelamatkan seluruh dunia. Saudara-saudari terkasih, saya selalu termenung ketika berkunjung ke Kapel Adorasi Abadi SSPSAP di Ruteng Flores. Mereka berdoa 24 jam. Pertanyaan di dalam benak saya adalah, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka doakan? Apakah mereka berdoa untuk diri mereka sendiri? Kalau berdoa untuk diri mereka sendiri, apakah mereka butuh 24 jam sehari dan sepanjang hidup mereka di biara itu? Tentu tidak. Mereka menyembah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka berdoa dan menyembah Tuhan untuk kekudusan mereka dan kekudusan umat manusia, agar kita semua bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Mereka berdoa untuk keselamatan jiwa mereka di dunia ini dan di akhirat kelak.
Dan mereka berdoa juga untuk keselamatan jiwa seluruh umat manusia di dunia ini, untuk keselamatan dunia ini. Ini menjadi pelajaran berharga bagi saya, bahwa saya tidak boleh egois di dalam berdoa dan hanya mementingkan diri saya sendiri saja di dalam kehidupan ini. Jadi, apa yang saya lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ad majorem Dei gloria. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kata Santo Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 13 ayat 31. Saudara-saudari yang terkasih, mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah akan ingin mengambil bagian dalam penderitaannya, memperluas kerajaannya, dan hidup bagi kemuliaannya dengan standar yang benar di dunia ini. Kasih kita kepada Allah hendaknya merupakan kasih seperti yang diungkapkan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kasih yang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kasih yang dapat membedakan manakah kehendak Allah, yakni apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, cinta kepada sesama. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 13 ayat 9 sampai 10, Santo Paulus berkata, karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Santo Paulus juga berkata di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerencing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya
ialah kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kasih kepada Allah merupakan hukum yang utama. Oleh karena itu, ketika menyatakan cinta terhadap sesama, kita sama sekali tidak boleh berkompromi mengenai kekudusan Allah, keinginannya akan kemurnian kehendaknya. Patut disayangkan, dengan alasan untuk mencintai sesama dalam kasus pernikahan beda agama, orang Katolik meninggalkan Kristus dan mengikuti agama pasangannya. Ingatlah bahwa kasih kepada Allah tetap menjadi perintah utama, dan kasih kepada sesama termasuk pasangan hidup punya dasar yang kuat dalam kasih akan Allah itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengikuti nasihat Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 1-2. Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Semoga amin.